Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi taqaddasa bi asma'ihi wa sifatihi wa bi sirri zatihi. Nushidukum bi an la ilaha illahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Amma ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa aftahna la yaftah futuhal 'arifin wa 'allimna ya'lim 'ilman yanfa'una fid din wa dunya wal akhirah wa 'allimna ya'lim 'ilman yuballighuna ila hubbika wa hubbi habibika al-mustafa. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kepada Allah, kalau bukanlah karena nurnya kita tidak berkumpul malam ini. Maka kata Sayyidina Abu Yazid, aku memandang Allah dengan sifatnya dan memandang makhluk dengan nurnya. Maka kalau hendak memandang makhluk, pandanglah dengan nur Allah. Dan nur Allah adalah rahasia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kita kalau pandang makhluk mestinya banyak-banyak selawat, karena tiada satu makhluk pun, tiada satu wujud pun illa wa fihi sirru siryani al-Muhammadi, kecuali di situ ada sirnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya para masyayikh kita mengajarkan Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allah mansur umat Sayyidina Muhammad sampai akhir doa. Kenapa? Karena di setiap diri umat Sayyidina Muhammad ada wadah-wadah rohani yang murni yang Allah titipkan. Semoga kita bagian dari mereka. Amin. Para tuan guru, para masyayikh, para kiai, mohon maaf jika duduk kami lebih tinggi, dan mohon maaf juga baru datang. Judulnya berat sekali ya. Kenapa ada judul-judul seperti itu? Meluruskan miskonsepsi. Ini mengesankan bahwa di masyarakat hari ini, khususnya di Lombok, ada salah paham tentang tasawuf. Betulkah? Betul ya? Waduh, berarti antum sudah paham tasawuf yang benar. Kalau sudah paham tasawuf yang salah, berarti paham tasawuf yang benar. Dan saya yakin yang hadir ini sangat paham tasawuf yang sahih. Namun berbicara tasawuf itu lebih menarik daripada berbicara cewek cantik, gadis manis, dan janda seger. Serius. Bapak-bapak ini kan hobinya ngomong janda mulu. Betul gak? Ya. Tapi berbicara tentang tasawuf itu lebih menarik dari semua itu. Maka dengan nama Allah, mari kita kirimkan suratul Fatihah untuk Sayyidina Muhammad SAW, Madinatul Ilm, induk semua ilmu, induk dari semua kemakrifatan, induk dari semua ketasawufan. Semoga dalam pengajian malam ini Allah bimbing kita membicarakan tasawuf. Ala hadiniyah wa ila ruhi al-arwahi wa nuril anwari Sayyidina wa Maulana Muhammad. Al-Fatihah. Amin. Kata tasawuf dari dulu tidak pernah diperuntukkan untuk meninggalkan syariat. Itu tolong digaris bawahi. Kata tasawuf dari dulu tidak pernah diperuntukkan untuk kesaktian. Tasawuf tidak pernah diperuntukkan untuk muji-muji ilmu orang. Tasawuf tidak pernah diperuntukkan dari awal muncul sampai hari ini, imam-imamnya, silsilahnya masih ada. Tidak pernah diperuntukkan untuk membahas hakikat lalu meninggalkan syariat. Oleh karena itu
Imam Al-Jili dalam kitab Ad-Dajjaliyat menjelaskan bahwa thariqah kepada Allah melahirkan ada dua corak tasawuf. Satu, thariqah murni. Thariqah murni, thariqah yang sudah lebur dalam nur Sayyidina Muhammad SAW. Itulah yang disebut dalam surat Yasin. Wa anna hadha sirati mustaqima. Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, yang istiqamah. Dan itu cuma satu, sirati. Oleh karenanya, siapa yang lebur dalam nur Sayyidina Muhammad SAW, siapa yang betul-betul lebur dalam cinta Sayyidina Muhammad SAW, siapa yang lebur dalam ajaran sunnah Sayyidina Muhammad SAW, dia tidak akan banyak macam-macam thariqahnya. Namanya boleh banyak, tapi isinya pasti satu. Adapun perkataan Imam Junaid, Imam Abu Yazid, imam-imam yang lain, anna turuq ilallah bi'adad anfasil khalaiq, jalan kepada Allah sebanyak nafas makhluk. Itu jalan-jalan orang yang sedang mencari jalan lebur kepada Sayyidina Muhammad SAW. Maka boleh dibagi dua lah. Ada jalan Sayyidul Wujud, ada jalan Al-Mawjudat. Tapi lebih mudahnya, ada thariqah ruhani, ada thariqah nafsaniyah atau nafsiyah. Ada dua jenis tasawuf. Yang pertama apa? Thariqah ruhani, yang kedua nafsani. Apa perbedaannya? Kalau thariqah ruhani, dia lebur dalam diri Sayyidina Muhammad. Kalau orang lebur, dia ikut semua apa yang Nabi bawa. Tidak ada orang fana kepada Allah kecuali fana dulu pada Nabi Muhammad. Siapa yang berbicara fana, baqa, wujud, waratul wujud, tapi tidak membicarakan Nabi Muhammad SAW, faqad zalla wa dhalla 'ala tariq, dia telah menyimpang dari hakikat tasawuf. Karena tasawuf yang bawa siapa? Siapa yang bawa tasawuf? Nabi Muhammad SAW. Tiada lain yang bawa tasawuf kecuali Nabi Muhammad itu sendiri. Apa dalilnya? Dalilnya beliau mengatakan, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tara. Ihsan itu engkau menyembah Allah seakan engkau memandangnya. Maka puncak dari makrifat bukan bersatu dengan Tuhan. Karena manalah mungkin hamba yang baharu hadis bersatu dengan Khalik yang qadim, pencipta. Maka semua ajaran yang mengatakan aku bersatu dengan Tuhan, itu hanya boleh dipahami pada bab hal dan rasa, tidak pada hakikat dan makomnya. Pada bab apa? Hal dan rasa, bukan pada hakikat dan makomnya. Siapa yang meyakini hakikat bahwa dia benar-benar bersatu kepada Allah, kita tanya dulu dia orangnya. Dia ahlul muhaqqiqin atau orang kazzabin, orang hakikat atau dia pembohong. Kenapa? Ada kejadian itu terjadi di zaman Imam Junaid, terjadi di zaman Imam Al-Qushasi, bahkan sebelumnya Imam Ibn Arabi. Di zaman kita di negeri ini terjadi dua kali. Satu Syekh Siti Jenar dengan Sunan Kalijaga. Dua di negeri Banjar Syekh Arsyad Al-Banjari dengan Datuk Abdul Hamid yang mirip-mirip dengan Syekh Siti Jenar Al-Hallaj. Kalau mereka mengatakan bersatu, tiadalah bersatu itu kecuali hancurnya sisi kemakhlukannya, nyatalah sisi rububiyah Allah. Masing-masing kita ini ada kalam Allah nggak pada dirinya? Kun ada? Betul. Kalau nggak ada kalam Allah pada diri kita, maka kita ini tiada. Apa kalam Allah pada diri kita? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun.
Allah kalau punya rahasia amr kepada sesuatu, maka Allah berkalam kepada sesuatu itu. Nah, perhatikan, innama amruhu idza arada syai'an. Jika dia punya amr, rahasia, perintah kepada syai'an, sesuatu, yaqulu lahu, berkatalah Allah kepada syai'an itu, kepada sesuatu itu. Sesuatu itu apa? Apa sesuatu itu? Itulah ruh kita, itulah sir kita. Allah berkalam kepada sir kita. Kun, hendaklah engkau ada, fayakun, maka dia menjadi ada. Maka ada wujud sebelum wujud. Ada wujud sebelum, tapi itulah tanda kita ini bukan Tuhan. Kalau Allah ini wujuduhu la yasbikuhu adamun, kata Imam As-Sanusi, wujudnya tidak pernah tiada, berarti selalu ada. Kalau kita pernah tiada lalu diadakan. Namun ada satu sirnya Allah, yang sir ini ada pada Sayyidina Muhammad SAW. Allah kalamkan kepada sir itu, kun, maka menjadilah wujud pertama An-Nur Al-Awwal, atau disebut Nur Sayyidina Muhammad. Jadi wujud pertama siapa? Nurmu. Berarti Nur Muhammad makhluk atau tidak? Nur Muhammad makhluk atau tidak? Makhluk. Kenapa? Dia diwujudkan. Kalau bahasa hakikatnya mukawwan, karena dia objek dari kana yakunu kainan, ya, fadzaka kainun, ya. Lalu ada amarnya, kun la takun, maka dia objek mukawwan. Disebut Nabi Muhammad itu Sayyidul Mawjudat wal Mukawwanat. Saya ulangi, Sayyidul Mawjudat wal Mukawwanat, penghulu semua wujud dan penghulu semua yang diadakan Allah. Bahasa Arabnya Sayyidul Mawjudat wal Mukawwanat, dari kata kun. Maka di dalam diri Nabi, Nabi yang awal. Jadi sebelum Allah berikan wadah namanya Sayyidina Muhammad bin Abdullah, beliau adalah nuran. Nur. Itulah nur pertama. Ini yang beliau katakan ketika ditanya, ya Rasulullah, ya, hadis ini sahih, mata takunu nabiyyan, mata kunta nabiyyan, kapan engkau menjadi seorang nabi? Kunta dari kana juga. Kapan engkau dikunkan, ditetapkan dalam kunnya Allah menjadi nabi? Apa jawaban beliau? Kuntu nabiyyan, aku sudah menjadi nabi. Wa Adam, sedangkan Adam munjadilun baina ma'in wa tin, baina ruhin wa jasad. Adam belum dicipta, Adam masih bahan. Nabi sudah ada. Ini kajian-kajian tentang ini, itu wilayah daripada tariqah ruhaniyah, membahas tentang awal wujud, hakikat wujud. Jadi semua yang ada hari ini, dari wujud yang satu itu Allah cipta semua yang ada di alam semesta. Allah cipta arash, Allah cipta kursi, Allah cipta lauh mahfuz, Allah cipta langit bumi, Allah cipta semua rumput-rumput semuanya itu. Itu dari nurul wujud, sayyidul wujud, sir kaunnya Allah SWT. Maka ulama ahli hakikat pembicaranya agak horor begitu, ya. Itu yang horor itu disebut dengan tariqah ruhani, atau pembahasannya tariqat arifin, tariqat ahli ma'rifat. Tapi pembahasan ini sekarang udah masuk ke warung-warung. Ini masalahnya. Bukan lagi dibicarakan oleh orang yang alim allamah,
Inilah yang jadi masalah. Sehingga bercampurlah antara waham angan-angan orang awam dengan kemurnian pencapaian rohani para arifin, orang-orang ahli ma'rifat. Pembahasan-pembahasan begini sampai kemudian muncullah kasus. Di mana kasusnya? Di Aceh. Di Aceh itu muncul dahulu kasus orang ngomong begini, wujuduna wujudullah, wujud kami wujud Allah, zat kami zat Allah. Inilah yang miskonsepsi. Wujud kami wujud Allah. Ini pemahamannya bisa salah, bisa benar. Apa salahnya? Dia mengatakan wujud dia itu wujudnya Allah juga. Berarti dia mengambil alih wujud Allah. Saya ambil alih istri bapaknya nggak boleh. Saya ambil alih kopiah bapaknya nggak boleh. Saya ambil syalnya rida bapak aja nggak boleh. Ambil handphonenya nggak boleh. Ambil duitnya nggak boleh. Ambil kelarnya nggak boleh. Apalagi ngambil wujudnya Allah. Paham? Ini yang disebut oleh Imam Athaillah Sekandari. Engkau mengaku-aku punya makhluk tidak boleh secara syariat. Apalagi mengaku-aku wujud Khalik. Itu mustahil dan haram terjadi pada dunia hakikat. Al-qail bihi zindik. Orang yang mengatakannya dengan bermaksud bahwa wujud dia sebenarnya wujudnya Allah itu juga, itu orang zindik. Itulah jawaban Syekh Al-Imam Al-Qurani, Imam Madinah, pemegang 40 sanad thariqah. Berapa thariqah Pak dipegang? Ya, itu yang ngomong wujud kami wujud Allah, thariqahnya berapa itu? Berapa dia punya sanad thariqah? Tapi kemudian Qurani mengatakan ada benarnya. Yang kedua, apa yang kedua? Dia meleburkan wujudnya. Tiadalah bahwa aku tiadalah punya wujud kecuali diwujudkan oleh Allah. Maka wujudku ini bi wujudillah, dengan wujud Allah. Coba perhatikan, ini kaidah dari Sayyidina Muhammad SAW. Apabila seseorang baca hayya 'alas shalah, kita jawab apa? Tiada daya upaya aku takbir, ruku, sujud kecuali dengan Allah. Tapi beranikah engkau mengatakan yang sholat itu Allah? Hah? Yang mengatakan itu yang sholat itu Allah, berarti Allah makhluk dong. Sholat itu ada tujuannya, berarti Allah masih perlu tujuan. Orang belajar akidah Ahlus Sunnah, Allah itu munazzahun anil maksud. Allah maha suci dari maksud. Karena yang masih punya maksud berarti dia belum sempurna. Allah berbuat bukan karena illat suatu sebab. Kenapa? Yang masih butuh sebab dia tidak sempurna. Dialah musabbibul asbab. Jadi kalau orang mengatakan wujud kami lebur, wujud kami fana, dalilnya ada. Kullu man 'alaiha fan. Semuanya fana kecuali wujud Allah, wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu benar. Tapi dia leburkan wujudnya. Bukan dia ambil alih wujudnya Allah. Wujud ini, wujud Allah itu keliru. Bapak punya wujud, abang-abang ini punya wujud. Coba, ini wujud Allah ini. Maka saya luruskan orang yang mengajarkan alam ini wujud Allah Ar-Razi. Ente belum sampai makom, ente belum nyampe. Oke, ayo kita diskusi. Kita diskusilah. Ternyata memang parah. Berarti dia ma'rifatnya nggak detail. Saya kemudian tanya, alam ini pada Allah apanya? Masa alam ini zatnya Allah? Masa alam ini wujudnya Allah? Alam ini baharu, Allah itu qadim. Biarlah orang Lombok pusing sekalian karena judulnya
Soalnya ente ngasih judul berat-berat. Tapi sepanjang ini saya jalan, salah satu negeri yang paling bisa siap dan serius kalau dengar saya ceramah, orang Lombok lah, orang Banjar masuk tuh, ya, orang Aceh masuk juga. Ada juga kalau kita ceramah dia nyari kesalahannya. Ada tuh di Madura tuh, ya, ada orang Madura, tapi seru, dia bawa kitab. Dia kalau ceramah dia menit sekian dia nyatet ini kesalahan orang di sini ya. Demen juga kita orang begitu. Cuma salah tempat nyari kesalahan itu di Bahsul Masail. Kalau di majelis jangan cari kesalahan. Ya. Cari mau'izah hasanah. Ada juga yang cari nangis-nangisnya doang, nunggu kapan nih selesai, mau sholawatannya mau nangis. Ada juga yang begitu. Ada juga yang cuma nyari ijazah. Kapan nih Bu yang kasih ijazah ajas tuh. Ya, orang Lombok salah satunya mau dengerin tuh dari awal. Saya nggak ngerti juga ente paham atau tidak wal-wal. Cuma berhusnuzan ente pahamnya, amin. Oke, perhatikan. Kita luruskan. Ada orang ngaji ma'rifat nanggung. Karena ma'rifatnya memang nanggung, ilmunya nanggung, sanadnya nanggung, gurunya nanggung. Ini mohon maaf kepada kalian yang ngomong begini, wujud kami wujud Allah, alam ini wujudnya Allah. Mohon maaf, itu kurang detail. Kalau kata orang ahli usul, kalau sudah ada ilmu yang khusus jangan pakai yang umum. Ini sudah ada khususnya. Alam ini tajalli wujud af'al. Coba ulangi. Tajalli, ulangi. Alam ini tajalli wujud af'al. Tajalli, Allah memberikan rahasia wujud pada alam. Rahasia wujud apa? Wujud af'al. Af'al artinya perbuatan. Dan perbuatan Allah, maha karya Allah terindah terlengkap itu Nabi Muhammad SAW. Maka tajalli wujud af'al pada nurmu. Paham? Oke, belum selesai. Ada tajalli, ada zuhur. Coba ulangi. Tajalli, zuhur. Artinya sama, tapi wilayahnya beda. Tajalli artinya Allah menyatakan dirinya. Zuhur artinya juga Allah menjelaskan, menyatakan dirinya. Tapi tajalli pada wilayah rahasia, zuhur menyatakan pada wilayah yang nyata. Nah ini zahir nggak? Coba pegang mukanya sebentar saja. Benar. Wujud nggak nih? Siapa yang bikin? Beneran? Emang ente lihat? Kurang lebih ya? Kurang lebih. Sebanyak nih wajah orang Lombok, nggak ada yang sama. Betul? Siapa yang melukis? Tahu dari mana? Dikasih tahu Tuan Guru. Betul. Kita beruntung Tuan Guru kita kasih tahu. Tuan Guru dapat dari Tuan Guru sebelumnya, sebelumnya saya ke Rasulullah sallallahu alaihi. Fa inna Adam khuliqa ala suratir Rahman. Adam itu wajahnya tercipta dalam surah rupa Ar-Rahman. Ulama ahli akidah kelimpungan, oh ini harus ditakwil. Kenapa? Allah kan tidak ada surahnya. Kalau Allah Rasulullahnya bilang ada gimana? Apa ilmu akidah mengikuti ahli kalam atau mengikuti ilmunya Rasulullah? Ikut siapa? Maka ahli kalam tidak keluar dari itu. Oleh karenanya Imam Al-Jili mentuntaskan pekerjaan ahli kalam. Abdul Karim Al-Jili ini imam ahli kalam, mengerti tasawuf. Lalu dia memilih jalan tasawuf. Apa kata dia? Allah kalau tajalli babnya takdis. Takdis itu pensucian, gak boleh dibayang-bayangi, tiada rupa, tiada takyif, tiada cara, tiada tempat, tiada had, tiada arah. Maha suci Allah, laisa kamitslihi syai'.
Itu baru tajallinya, belum zat yang bertajalli itu. Perhatikan, tajalli itu perbuatan zat. Perbuatan apa? Oh, ternyata zat punya perbuatan, sifat punya perbuatan, nama punya perbuatan. Belum ada Pak di kitab-kitab jadul, belum ada. Buku-buku Melayu itu belum di-upgrade. Itu buku ditulis 200 tahun yang lalu. Padahal sudah ada di kitab Arab yang aslinya. Semoga pusing ya. Ulangi, tajalli apa? Allah menyatakan dirinya pada bab keraha. Kalau zuhur pada alam nyata. Sudah beneran nih? Pasti ente pusing, aneh aja pusing. Pusing mau menjelaskannya dari mana? Dan nanti baru masuk mental. Belakangan baru masuk mentalnya. Mental itu masuknya pada bab zuhur. Tajalli masuk kerahasiaan, itu kualitas makrifat. Semakin kuat orang merasakan Allah menyatakan rahasia wujudnya pada sirruhnya, semakin dia mendapatkan rahasia-rahasia yang dalam bahasa Arab disebut sirrul asrar. Tapi ada bocorannya, gak usah banyak-banyak istilah. Mau dapat bocoran gak? Ini bocoran yang boleh dikasih untuk umat Nabi Muhammad. Asbab ente tadi doa Allah marham umat Sayyidina Allah mafarrij, bukakan. Ini sudah dibukakan sudah. Yang bernama Sirrul Asrar itu adalah Sayyidina Muhammad SAW. Jadi orang kalau mau mengerti tajalli sirzatnya Allah, dia nggak usah teori banyak-banyak. Karena yang pernah jumpa Allah cuma satu di alam ini, yaitu ruh Sayyidina Muhammad, namanya Ahmad. Siapa namanya? Kenapa Ahmad bukan Muhammadnya? Ini panjang lagi. Ini pertemuan nanti lagi lah. Ada lagi bedanya ya. Kenapa Nabi Isa mengatakan, aku mengabarkan kalian akan muncul seorang Nabi namanya Ahmad. Kenapa beliau tidak bilang Muhammad? Karena sang Nabi Isa, dia ruhullah. Ruhullah menyebutkan nama ruh. Istilah nama ruh bukan barang baru. Kitab-kitabnya lebih dari 10 kitab. Ada Imam Najmuddin Kubra, ya, ada Imam Abdul Aziz Tabbah, ada Syekh Abdul Qadir Jilani, ada Al-Jili, dan lain sebagainya. Sudah oke, tajalli dan zuhur? Oke, ya. Alam ini zuhur apa? Zuhur wujud af'al Allah. Zuhur Allah menyatakan wujud af'alnya pada alam. Oke? Wujud apa? Maka tidak ada di alam ini wujud kecuali dia af'alnya Allah. Oleh karena itu, karena dia berta'alluq dengan makhluk, maka karyanya ada rupa. Yang berupa itu karyanya. Zatnya Allah tiada rupa. Tapi zuhur tajalli af'al ada rupanya, disebut suratul Rahman. Disebut apa? Bahkan alam ini disebut fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Alam ini disebut wajhullah. Alam ini bukan wujudullah. Bisa bedain? Apa beda wujud Allah dengan wajhullah? Ya beda lah. Beda siang dan malam. Beda siang dan wajhullah. Wajah. Apa arti wajah? Tempat menatap, betul? Maka kalau kita menatap Allah, tataplah ke wajahnya. Allah wajah di alam disebut dengan wajah rububiyah. Ini ada nyatet nggak ya? Nggak ada ya. Ini kurikulum 12 kali pertemuan ini Pak. Ente minta dalam sekali pertemuan kan? Coba perhatiin lagi. Ini berat nggak? Ini nggak berat kalau kita paham.
Tapi ini harus saya jelaskan. Nanti kita ringkas biar pusing dulu. Alam ini disebut wajah apa? Wajah rububiyah. Kok disebut rububiyah? Rububiyah itu Allah yang maha mencipta, kaitannya dengan alam disebut rubu. Dalilnya apa? Alhamdulillahi Rabb alamin, pencipta, pengatur, pengada, penjamin, penjaga alam. Maka yang ada di alam ini sampai di ujung rambut kita, sampai di wajah kita, semuanya adalah pancaran dari rububiyahnya Allah. Mandang kemana aja pasti memandang Rabbul Alamin. Itu sebabnya kalau anaknya tampan, laki-laki, yang dipuji bapaknya atau emaknya? Nah, masih keliru itu. Kapan orang tua bikin muka anak? Emang bapak ibu pernah melukis anaknya? Ini yang sudah punya anak nih. Bapak ibu ini pernah lukis punya anak? Muka anaknya, hidungku pesek biar maju dikit gitu. Pernah nggak? Nggak pernah. Siapa yang melukis? Allah. Maka anak kita wajah dia adalah lukisan suratul Rahman. Bukan zat Allah bersurah, bergambar, berupa, bukan. Tapi af'alnya Allah ada rupanya. Kita ini af'al wujudnya Allah atau wujud af'alnya Allah SWT. Meluruskan, kalau ada orang mengatakan, untuk apa lagi aku sholat? Aku ini wujudnya kan wujud Allah, ya kan? Di dalam diriku ini sudah ada Allah. Muat Allah dalam dirimu. Berarti dia belum mengenal seluk-beluk wujud. Wujud itu kalau dijelaskan ada 7 kelipatan. Ada wujud A, wujud B, wujud C. 7 lipat, Pak. Di dalam 7 itu ada lagi 7 makomat. Pusing lenteh kalau Anda jelasin begitu ya. Jadi jangan sembarangan, jangan ngobrol tentang bab wujud. Jangan sembarangan membicarakan bab wujud, akhirnya orang salah faham dan salah mengambil wujud. Diambillah wujudnya monyet, babi, wujudnya syaitan iblis, wujud kesombongan, wajah-wajah kesombongan. Orang yang mengatakan, untuk apa lagi aku sholat? Di dalam diriku sudah ada wujud Allah. Itu wujud iblis yang diambil. Wajah yang diambil bukan wajah siapa-siapa, wajah iblis. Jangankan kepada Allah. Jadi orang ngomong begitu lebih mengerikan dari iblis waktu di surga. Iblis di surga hanya tidak mau sujud ke Nabi Adam. Kalau sholat kita yang 5 kali itu sujud ke Nabi Muhammad atau ke Allah? Iblis itu tetap mau sujud kepada Allah, tapi Allah jawab, sujudmu tidak sah kecuali kau sujud kepada Adam. Maka orang yang hari ini mengingkari syariat sholat karena merasa sudah sholat, karena merasa wujud dia adalah wujud Allah, dia lebih berbahaya daripada iblis. Kenapa? Iblis hanya tidak mau sujud kepada Adam, tapi dia masih sujud kepada Allah. Tuh kalau ngaji ma'rifat wujud, ente sampai ke sana dong harusnya. Harus sampai ke sana. Maka ada buku ma'rifat iblis, di situ ada dialognya. Apa kata iblis? Ya Rob, aku ini tidak mau sujud ke Adam, bukan hanya 1, 2, 3 masalah. Masalah terpenting adalah aku hanya tahu sujud itu kepada engkau, bukan kepada selain engkau. Ada Pak dialog-dialog di kitab begitu. Berarti iblis seperti namanya, orang yang terhijab. Iblis ub'ida au hujiba, orang terhijab. Dia tidak dapat menatap wajahnya Adam itu wajah apa. Ini keturunan Adam bukan? Betul. Nabi Adam itu disebut suratir Rahman.
rupa Rahman Rahimnya Allah. Wajah Rahman Rahimnya Allah itu kutbus suarnya ada pada wajah Sayyidina Adam. Bingung ya? Anda juga bingung mau nutupnya dari mana ini? Ya, kita lanjut lagi deh. Alam ini disebut wajah rubu, sedangkan yang nanti akan dijumpai oleh orang-orang di surga tertinggi yang Nabi katakan kalian akan berjumpa Allah, itu disebut dengan wajah uluhiyah. Wajah apa? Wajah uluhiyah. Tapi wajah uluhiyah ada dua pancarannya. Tadi kita singgung tadi di pesantren Zeta ya. Pertama wajah jalal, maka Rasulullah mengatakan kalian akan jumpa Allah seperti melihat matahari tanpa ada apa? Tanpa ada hijab, yaitu hijab awan. Maka saya tanya tadi jamaah di sana, mungkin sebagian ada yang hadir lagi di sini. Saat menatap matahari cerah, sanggupkah menatap matahari? Jangankan menatap Allah, menatap matahari pun kita tidak sanggup. Silau langsung mata ini. Betul? Makanya kita perlu ada kacamata hitam. Paham? Paham maksudnya? Kita perlu hijab. Kita perlu apa? Hijab. Dan kabar gembiranya, kalau tadi sirul asrar, sekarang al-hijab al-aqrab ilallah. Allah sallallahu alaihi wasallam. Hijab terdekat kepada Allah, paling bening, paling menghantarkan kepada Allah, itu adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ini saya ringkas saja lah ya. Orang kalau nggak mengaku aku sudah jumpa Allah, oke, silakan. Tapi otak kita harus mikir. Lihat matahari pun matamu tak sanggup, apalagi lihat. Terus gimana? Kita mesti pakai, biar aja dia buta. Makanya orang-orang begitu nanti buta dia mata hatinya. Buta mata hatinya, dia tidak mau lagi bersyariat, tidak hormat lagi kepada para tuan guru, anggapnya tuan gurunya ilmunya hanya dari kitabku langsung di dalam ini. Kalamnya benar, tapi gunanya salah. Betul ada kitab di sini, tapi bukan kitab yang cetakan Darul Kitab, Darul Kutub, Darul Ketep itu ya. Perhatikan, kita perlu hijab, tirai yang membuat kita dapat memandang kepada Allah sepantasnya. Wah, ini sudah tanda ini Pak, sudah jatuh dia. Berarti saya nggak boleh lebih-lebih lagi ngomong ini. Untuk ngomong hijab, di dalam banyak kitab sholawat, di dalam nama-nama baginda, salah satu nama beliau adalah Al-Hijab Al-Aqrab. Apa namanya? Hijab terdekat. Hijab apa? Udah jadi bahasa Indonesia, akrab. Isim tafdil daripada qarib. Hijab yang paling dekat kepada Allah itu hanya Rasulullah. Perhatiin, ada yang makomnya lebih tinggi dari Jibril? Ada nggak? Kalau ada, angkat tangan. Ada nggak? Halo, orang Lombok. Ada yang makom lebih tinggi dari Jibril nggak? Ini kita mumpung lagi Isra Mi'raj kaitannya dengan tasawuf. Sayyidina Jibril diajak Nabi Muhammad, masih ingat hadisnya? Wahai Jibril, ayo ikut naik ke arasnya Allah. Apa jawaban Jibril? Ya Muhammad, wahai Muhammad, seandainya aku melangkah khutwatan, satu langkah saja, ihtaraqtu, aku terbakar binasa. Aku terbakar. Jibril tidak mau, lupa pakai mantel Rasulullah, pakai hijab Rasulullah. Padahal kalau Nabi Muhammad yang ajak, ikut aja ya kan.
Inilah penyesalan Jibril sampai hari ini. Seandainya Jibril mau, Jibril cukup masuk ke jubahnya Nabi, jangan lagi pakai sayapnya. Sayap yang 360 kiri kanan itu jangan dipakai dulu, karena dia sedang masuk ke hadratul istiwa, hadrah rahmaniyah, yang mana Allah beristawa, bersemayam di makhluk terbesar itu bernama Arasy. Tidak boleh bawa-bawa sayap sendiri, bawa keakuan, kepintaran, kehebatan nggak boleh bawa. Saya mursyid, saya tuan guru, saya kiai nggak boleh bawa, saya ahli ma'rifat nggak boleh bawa kalau sudah masuk ke situ. Jangankan kita, Jibril pun hancur binasa kalau masuk ke situ. Terus orang itu nggak apa-apa Pak, jangan marah, kita lagi bahas wujud. Apa kata orang ini? Aku jumpa Allah. Ya, tidak sedikit juga yang kirim salam ke saya. Ar-Razi kirim salam dari Allah. Serius Pak? Berarti makom dia jauh di atasku kan itu? Alhamdulillah ada makom di atas kita lebih tinggi. Cuma pas dilihat-lihat, kok ada yang aneh-aneh. Gak semuanya orang ngomong begitu itu benar. Oleh karena itu, sekelas Jibril tidak sanggup, padahal dia mikul wahyu. Ya. Tapi para sahabat, para ulama arifin, ini yang membuat mereka berbeda dengan tarekat Jibril. Mereka lebur dalam diri Nabi Muhammad SAW. Mereka lepaskan semua jubah keilmuannya, jubah keakuannya. Mereka lebur dalam nur Sayyidina Mu. Barulah Abu Yazid ngomong, aku mi'raj sehari semalam 70 kali. Siapa yang ngomong? Abu Yazid. Tapi Abu Yazid gak ngomong makomku lebih tinggi dari Jibril, enggak. Kenapa? Umat Nabi Muhammad itu makomnya mengikuti kenubuatan Nabi Muhammad. Nubuat Nabi Muhammad paling tinggi atau tidak? Ma'rifat Nabi Muhammad paling tinggi atau tidak? Ilmu Nabi Muhammad paling tinggi atau tidak? Wujud Nabi Muhammad paling murni atau tidak? Paling murni. Maka yang lebur dalam kemurniannya, dia mencapai maqamat hanya sedikit saja di bawah para nabi. Hanya sedikit saja di bawah maqam para nabi, tapi tidak akan tembus sampai dengan para nabi, nggak boleh, mustahil. Setinggi-tinggi wali tidak ada melewati makomnya para nabi, sama aja enggak. Atas dasar itu Jibril pun hancur kalau dia jalan sendiri, kalau dia ngaku-ngaku punya wujud sendiri. Para nabi, Nabi Musa pingsan karena ingin melihat tajalli Allah. Betul? Ya. Maka yang hari ini ngaku-ngaku, saya khawatir mentalnya sedang tidak sehat. Itulah masalah orang yang salah mengkaji, keliru mengkaji ma'rifat. Maka saya mengimbau siapapun yang mengatakan itu, kembalilah ke kajian Nur Muhammad. Kembali kepada kajian apa? Bacalah kitab Barzanji, gak usah tinggi-tinggi ilmunya. Barzanji cari terjemahannya, Simtiduror cari terjemahannya. Kita sudah terjemahin Simtiduror itu ya. Di situ ada ma'rifat Nur Muhammad SAW. Itu sebabnya kitab-kitab maulid ini mesti dibaca dan difahami. Itu dapat mengademkan kajian-kajian hakikat yang liar. Jangan hanya dilakukan, jangan hanya di semua majelis kami, ya, kami meminta tolong hidupkan maulid dan minta tuan guru menjelaskan isinya walaupun hanya 1 halaman 2 halaman, karena isinya dapat membuat leburnya kesombongan seorang hamba yang merasa wujudnya ada dalam wujud Nabi Muhammad SAW.
Ya, maka tadi saya tanya, adakah Tuhan yang sama atau tinggi, lebih tinggi dari Jibril? Alhamdulillah tidak ada yang angkat. Boleh kita adu beberapa pertanyaan lagi. Ya, kita kasih pertanyaan lagi. Karena tidak ada satupun yang melewati maqam Sayyidina Jibril, maka ikutilah jalan umat-umat Nabi Muhammad yang sudah Allah pilih ini, yaitu lebur dalam Sayyidina Muhammad. Inilah hakikat makna Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah, jika engkau betul-betul cinta Allah, tidak mungkin engkau langsung kepada Allah. Jalanmu mesti fattabi'uni. Jika engkau mengaku wusul kepada Allah, arif billah, fattabi'uni, engkau mesti ikut aku. Itu terjemahan harfiahnya. Engkau mesti lebur dalam nurku, itu terjemahan ilmu ma'rifatnya. Maka kepada saudara-saudaraku di mana saja, ya, terutama ahli Lombok, karena bicara bab wujud berarti saudara hakikat saya, ya, saudara hakikat kami. Ayo kembali ke ayat ini. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Kalau kalian berselisih bab wujud, bab tasawuf, kembalikan ke Allah, ke Rasulullah. Apa kata Allah Rasulullah? Tabi'uni, fattabi'uni, maka ikutlah jalan aku. Inilah puncak dari thariqah ruhani. Kalau sudah benar thariqah ruhani, barulah lahir thariqah nafsani, thariqah perbaikan akhlak. Cukup baca kitab Ihya Ulumuddin, ya, Ihya Ulumuddin kalau yang lengkapnya jilid 3, yang bagian munjiat, muhlikat dan munjiat 3 dan 4, atau mukhtasarnya dari bab 20, 21 sampai selesai. Kalau ribet, ada hadis yang lebih singkat. Ya, mau ada hadis yang mencakup semua isi kitab Imam Ghazali itu. Mau? Beneran nih? Baik, kita bacakan ya. Hadisnya masyhur. Kata Nabi SAW, ya, al-birru matma'annat ilaihil qalb. Kebaikan itu ada sinyalnya di kalbumu, ada ketentraman di jiwamu. Sedangkan keburukan itu maha kafi sadrik, sesuatu yang bikin gelisah dadamu. Lalu di hadis kedua, 2 hadis saja, itu mencakup semua munjiat dan muhlikat Imam Ghazali. Nabi ditanya, ya Rasulullah, kalau aku mau tanya berapa hal, banyak hal, sedangkan engkau tiada, kira-kira begitu kalau diterjemah bebas. Aku bertanya kepada siapa? Apa jawaban Nabi? Istafti qalbak, mintalah fatwa qalbumu. Kenapa kepada qalbu? Karena qalbu adalah tempat Allah memandang. Disebut juga qalbul mu'minin baitullah. Qalbu orang beriman disebut rumah rumah, di situ tempat Allah menjatuhkan pandangannya, lirikannya. Oleh karena itu, jika Allah tidak menatap, qalbunya gelisah, berarti Allah tidak ridho. Jika Allah menatapnya, berarti Allah ridho, hambanya tenang. Ya, sebelum bicara ma'rifat, sebelum kajian, saya kalau mau ngaji apa, tadi kan judulnya horor. Saya tanya dulu, wahai qalbuku, apakah engkau menerima tatapan Rahman Rahimnya Allah? Kita tanya dulu. Dia ngasih sinyal, apa sinyalnya? Ada ketenangan yang luar biasa. Barulah saya berani bahas wujud, barulah berani bahas tajalli dan zuhur. Kalau nggak berani. Alhamdulillah. Tapi lebih dari itu tidak boleh. Ya, segitu aja. Ya, kalau lebih dari itu harus talqin dulu semua, zikir suluk dulu semua, ya. Udah siap qalbunya dengan nama Allah, baru naikin fana fi sifatillah. Udah siap lebur dalam sifatullah,
tapi sifat Allah tiada hentinya, tiada ujungnya. Itu udah cukup. Karena makom semua nabi fana fi sifatillah, makomnya Sayyidina Muhammad fana pada zatullah. Fana itu bukan hamba menjadi Tuhan, fana itu sirnanya hamba nyatalah Tuhan, sirnanya Muhammad nyatalah Ahmad, sirnanya Ahmad nyatalah Allahu Ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jika demikian adanya, tiadalah bertambah makrifat wujud seseorang kecuali bertambah baik akhlaknya, kecuali bertambah bagus ibadahnya. Pasti begitu. Itu indikator thariqatnya thariqat rohani. Kalau tidak, saya khawatir thariqahnya thariqah iblisi. Thariqah apa? Semakin paham, semakin gak mau kepalanya tunduk. Itu thariqah iblisiyah. Tapi tidak mau tabarah, gak masuk jadman, apalagi NW, gak masuk. Ya, dengan ini Bapak Ibu yang bukan Allah, ini pengajian termalam di Lombok ini. Ya. Maaf Tuan Guru. Semoga ini bisa menjadi panduan ke depan, ya. Panduan ke nanti next kalau ada masalah lagi di masjid manapun, saya bawakan kitab Syekh Arsyad. Ya, Syekh Arsyad kecil tentang risalah makrifat, disebut Kanzul Ma'rifah. Kecil, hanya beberapa belas halaman. Itu lugas membicarakan tentang makrifat wujud yang sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan ini Bapak Ibu kita simpulkan bahwa Allah Ta'ala wujudnya sangatlah suci, tidak dapat dicapai oleh makhluk yang kotor, makhluk bernoda, makhluk yang makhluk. Makhluk jika hendak jumpa dengan Allah mesti lebur dengan Sayyidul Makhlukin, mesti lebur dalam diri penghulu sang wujud Sayyidina Muhammad. Maka ciri-ciri thariqah Muhammadiyah, thariqah ruhaniyah, dia selalu lebur dalam cinta Nabi. Dia selalu ambil sifat-sifat Rasulullah untuk dipakainya setiap hari, sifat halimnya, sifat tawadhu'nya, dan lain sebagainya. Itulah yang disebut di Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha hebat, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Maka al-ubudiyah miftahul urud wal isra, miftahul isra wal mi'raj, bahwa kehambaan adalah rahasia kunci mi'rajnya seorang hamba. Barulah benar sebagai penutup, as-salatu mi'rajul mu'minin. Itulah rahasia kalimat ini. Salat itu mi'raj orang beriman, karena di dalam salat ada kepala tunduk, ada punggung yang lurus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama itu masih ada, itu thariqah Muhammadiyah, itu thariqah ruhani. Ya, mari kita doa semoga Allah leburkan diri kita dalam cinta Nabi Muhammad, dalam hubbu fi zati Sayyidina Muhammad, fi nuri Sayyidina Muhammad. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Labbaik Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Nabi salam alaika. Ya, sama-sama. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu
وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. Hadirkan wajah Nabi. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatu alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih kuat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Rabb Sayyidina Muhammad, ya Rabb Sayyidina Ahmad, ya Rabb jami'il anbiya wal mursalin, ya Rabb Jibril, ya Rabb Mikail, ya Rabb al malaikah, ya Rabb jami'il arwah. Ya Allah, salli wa sallim wa barik ala sayyidil wujud sayyidina wa maulana Muhammad. Salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma ya Allah ya Nur, afid nuraniyatik ala sayyidil wujud sayyidina Muhammad wa afid minhu ilayna ya Allah wa abnidna bimadadihi ya Allah. أبددنا بمدد المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم حتى أفنينا وجودنا في وجود نور سيدنا محمد، حتى أفنينا أنانيتنا ونفسيانتنا في نور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Allahumma ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam kepada Sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha pemilik cahaya, sumber cahaya, nur zat, sir zat,
Ya Allah, limpahkanlah cahaya yang berlimpah ruah kepada qalbu Sayyidina Muhammad, kepada wujud Sayyidina Muhammad, sehingga mengalir wujudnya, nur wujudnya kepada wujud kami yang fakir ini, wujud kami yang pendosa ini, wujud kami yang sombong dan pongah ini. Ya Allah, limpah ruahkan ya Allah nur Rahman Rahim kasih sayangmu ke dalam diri Sayyidina Muhammad, sehingga mengalir ke dalam diri kami, hingga tiadalah bertambah salawat kami ya Allah, kecuali bertambah Rahman Rahimmu kepada kami ya Allah, kecuali bertambah rahmah kami kepada seluruh makhlukmu ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Ahad, ya Ahad, zujna fi bahri ahadiyatik. Ya Allah, izinkan kami ya Allah merasakan, menyaksikan hakikat ahadiyahmu ya Allah di dalam sir kami, di dalam roh kami. Namun ya Allah, bantulah lidah kami agar dijaga ya Allah. Bantulah kalbu dan fikiran kami, lisan kami agar tidak mengalamkan yang tidak pantas ya Allah, yang tidak pantas pada hak kehambaan kami dan hak rububiyah Engkau ya Allah. Ya Allah, ampunkan jika ada kalam ini mengaku-aku wujud Engkau ya Allah, mengaku-aku sifat Engkau ya Allah, mengaku-aku nama dan afal Engkau ya Allah. Tiadalah kami ya Allah kecuali hanya butiran debu, bahkan butiran debu sendiri pun tiada ya Allah. Wujuduka zanbun la yuqasu alaih. Wujud kami tiadalah wujud kecuali Engkau juga yang memberi wujud ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, ya musarrifal wujuh wal qulub, ya mudabbiran nufus, ya Allah yang mengendalikan kalbu kami, yang menggenggam jiwa kami, yang mengarahkan pandangan mata kami. Izinkan ya Allah an tusabbitana ala dinik. Izinkan kami yang hina ini ya Allah istiqamah, tetap teguh dalam menjalankan ajaran-ajaran Engkau, ajaran yang diajarkan yang dibawa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabbitna ala dinika wa ta'atik. Dan ya Allah, jadikan kami tetap mau sujud dan ruku kepada Engkau ya Allah. Jangan tambahi makrifat kami, ilmu kami, kecuali bertambah juga ruku dan sujud kami kepada Engkau ya Allah. Bertambah kehambaan kami kepada Engkau ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik semua tabiat, ubahlah tabiat kami ya Allah, dari tabiat-tabiat yang lupa kepada Engkau menjadi ingat kepada Engkau, tabiat yang sombong menjadi tawadu rendah hati, tabiat yang keras menjadi lembut, tabiat yang pemarah menjadi penyabar, tabiat yang tidak tulus riya, syirik khafi menjadi ikhlas tulus hanya kepada Engkau. Allahumma ya Allah ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Allah yang maha memaksa, yang paksaannya langsung merubah apapun yang dianggap mustahil oleh hambanya. Ya Allah, diri kami ya Allah, kalbu kami keras ya Allah, pikiran kami jahil ya Allah, pikiran kami banyak cinta dunia ya Allah. Bismikal Jabbar, ya Jabbar, ya Dhatal Jabarut, wahai pemilik sang Jabarut, ubahlah diri kami dari melirik dunia lalu hanya melirik kepada Engkau ya Allah, dari melirik makhlukmu hanya melirik Engkau wahai sang Khalik. Allahumma ya Allah, Allah inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk waj'al lana al-'amal alladhi yuballighuna ila hubbik. Ya Allah, izinkan kami sampai kepada maqam mencintai Engkau, lebur dalam mencintai Engkau, lebur dalam mencintai kekasih Engkau, lebur dalam mencintai wali-wali kekasih Engkau. Allahumma ya Allah, izinkan kami istiqamah, teguh mengamalkan satu amalan walaupun biasa sampai mati kami ya Allah, teguh sampai Engkau jatuh cinta kepada kami ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rabbal Masyarik, ya Rabbal Magharib, thabbitna biqawli la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah, tetapkan kami dengan kalimat tauhid yang Kau ajarkan kepada semua makhlukmu, semua para nabi dan malaikatmu, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيد الوجود سيد القول سر الأسرار نور الأنوار وعلى آله وأصحابه الأخيار والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين يا رب العالمين. استجب دعواتنا بسر سورة الفاتحة بسر سورة الفاتحة بسر القرآن العظيم وبسر سيدنا محمد.